Mau tak mau Megawati Hangestri harus siap terima kenyataan. Olmaz. Ne olur ne kaybederiz yani biz bilince neyi kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Aksine çok büyük kazançlarımız olur. Bizim çocuklarımız böyle. Manisa BBSK masih jauh dari stabilitas. Megawati Hangestri, pevoli kebanggaan Indonesia, lagi-lagi harus berhadapan dengan kenyataan yang tak mudah. Setelah melalui musim penuh cerita di Korea Selatan bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, kini Mega memulai babak baru dalam karirnya, bergabung dengan klub Turki, Manisa BBSK. Namun perjalanan barunya tidak berjalan semulus harapan. Justru, Mega kini harus menghadapi situasi pelik, sebuah tim yang masih berantakan, ditambah isu internal yang semakin menekan. Manisa BBSK, klub yang masih mencari identitas musim 2025 sampai 2026, Liga Voli Turki sudah semakin dekat. Klub-klub raksasa seperti Vakif Bank, Fenerbahce, dan Eczacıbaşı Dynavit berlomba memperkuat skuad dengan pemain bintang kelas dunia. Sementara itu, Manisa BBSK justru terlihat masih tertatih, masih mencari-cari identitas. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, musim lalu, Manisa BBSK tampil mengejutkan dengan mampu memberi perlawanan sengit kepada tim-tim besar, meski berstatus tim promosi. Namun musim ini, publik Turki mulai mencibir. Alih-alih memperkuat lini vital, Manisa justru terlihat melemah. Posisi setter, jantung permainan, menjadi sorotan terbesar. Tahun lalu, mereka punya 4 opsi yang bisa diputar sesuai kebutuhan. Tapi musim ini, Manisa hanya memiliki 2 setter saja. Itu bukan strategi, itu bunuh diri. Tulis salah satu kolumnis olahraga di media Turki, Haberturkspor. Setter baru, Gizem Kazan, memang membawa semangat baru. Namun chemistry dengan Megawati dan oposit lainnya seperti Tanja Grosser dan Deniz Emreli masih jauh dari kata padu. Beberapa kali dalam uji coba, umpan Gizem terlalu rendah atau terlalu jauh, membuat oposit kesulitan melakukan smash mematikan seperti biasanya. Sementara setter satunya, Duygu Guncu, dianggap kurang konsisten. Di beberapa laga uji coba, ia sering kehilangan fokus di momen-momen krusial. Sebenarnya sekuat apapun power smash-nya, tetap tak bisa bersinar tanpa dukungan umpan setter. Ketika masih bersama Red Sparks, Mega pernah merasakan nikmatnya memiliki chemistry emas dengan Yoon Hae Seon. Setiap bola yang datang seperti sudah ditakar pas untuk tangannya. Setiap kali Mega meloncat, bola terasa jatuh di pelukannya, siap dihantam keras ke area kosong lawan. Tapi di Manisa, Mega seperti harus membangun semuanya dari nol. Tak ada lagi umpan manja, tak ada lagi koneksi instan. Semua terasa canggung, ragu-ragu, bahkan salah timing. Disinilah Mega diuji. Apakah ia bisa tetap bersinar di tengah keterbatasan, atau justru terjebak dalam permainan acak-acakan timnya? Kini faktanya bahwa Manisa hanya punya 2 setter, dianggap banyak pihak sebagai bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Jadwal Liga Turki yang padat, ditambah kemungkinan cedera atau kelelahan, membuat kondisi ini sangat riskan. Seorang analis voli Turki bahkan menegaskan, jika salah satu setter cedera, Manisa tamat. Mereka tidak punya pelapis yang setara, dan itu artinya semua spiker mereka, termasuk Megawati, akan kesulitan tampil maksimal. Fans pun mulai cemas. Media sosial Manisa BBSK dipenuhi komentar bernada khawatir. Banyak dari mereka yang mendesak manajemen untuk segera mendatangkan setter tambahan sebelum bursa transfer ditutup. Dalam beberapa laga uji coba terakhir, kelemahan Manisa terlihat jelas. Ketika Mega dimainkan, serangan memang lebih bertenaga. Namun saat Mega absen, permainan langsung ambruk. Duet Deniz dan Duygu yang diplot untuk mengatur serangan sering kehilangan arah. Umpan-umpan panjang mudah dipatahkan lawan. Serangan balik berantakan. Bahkan komunikasi antar pemain terlihat kacau. Seorang fans bahkan berkata, tanpa Mega, Manisa seperti kapal tanpa nahkoda. Dan tanpa setter tambahan, Mega sendiri hanyalah senjata tanpa peluru. Di saat Mega sedang berjuang di Turki, kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Klub lamanya, Red Sparks, baru saja tumbang memalukan di tangan IBK Altos dengan skor 3-1. Bagi sebagian orang, ini hanya pertandingan biasa. Tapi bagi penggemar, kekalahan ini punya makna besar. Red Sparks benar-benar tak sama sejak ditinggal Megawati. Sosok yang paling vokal soal keterpurukan Red Sparks adalah mantan pelatih mereka, Ko Hye-jin.
Dalam wawancara usai laga, ia tanpa basa-basi menyebut Megawati sebagai roh tim yang hilang. Nyawa Red Sparks sudah hilang sejak Megawati pergi. Mereka boleh punya pemain bagus, tapi tanpa Mega, identitas tim itu sudah tidak sama lagi. Mereka kehilangan keberanian, kehilangan daya gempur. Pernyataan itu viral di Korea, menjadi headline di berbagai media. Fans Red Sparks pun terbelah. Sebagian mengamini ucapan Ko Hye-jin, sebagian lagi menuduhnya menyudutkan tim. Tak berhenti sampai di situ. Salah satu pemain IBK Altos bahkan belak-belakan mengaku bahwa menghadapi Red Sparks musim ini jauh lebih mudah. Jujur saja, Red Sparks musim lalu dengan Megawati itu menakutkan. Satu serangan bisa mematikan. Tapi sekarang, jauh lebih ringan. Kami bisa fokus menutup sayap lain tanpa harus selalu khawatir. Ada bom dari Mega, kalimat itu menjadi viral. Red Sparks dianggap tidak lagi punya daya ledak yang membuat lawan gentar. Publik pun makin sadar, Megawati bukan sekadar pemain asing biasa. Ia adalah faktor penentu. Kini, Megawati menghadapi dilema besar. Ia meninggalkan Red Sparks demi mencari tantangan baru di Eropa. Ingin membuktikan diri di liga yang lebih keras, sekaligus membawa harum nama Indonesia. Namun apa yang ia temukan? Klub yang tidak stabil, risiko besar cedera, serta potensi musim yang penuh tekanan. Fans di Indonesia mulai resah. Mereka khawatir Mega akan terkubur dalam keterbatasan Manisa. Namun justru di tengah keraguan itu, dukungan untuk Mega semakin deras. Apakah Megawati bisa membawa Manisa BBSK melawan badai? Apakah ia mampu mengulang magisnya seperti di Red Sparks? Ataukah ia justru akan terjebak dalam drama panjang klub Turki yang masih mencari jati diri? Satu hal yang pasti, perjalanan Mega musim ini takkan biasa-biasa saja. Ia sedang menjalani salah satu fase paling dramatis dalam karirnya, antara membuktikan diri di Eropa atau terus dibayangi masa lalu yang gemilang bersama Red Sparks.